Hello everyone, my name is Tian. Today I will explain about bioenergetics, electron transport chain disorder. Here we have case overview, the athlete's struggle, decreases athletic performance and chronic fatigue, intense muscle pain following exercise, low ATP levels despite normal metabolic input, elevated NADH levels without significant ATP rise, decreases complex core activity, and ineffective oxygen consumption. First, I will explain about the citric acid cycle or Krebs cycle. Location is a core within the mitochondrial matrix, the heart of cellular energy production. Main function is complete oxidation of acetyl-CoA to generate electron carriers and energy. Primary will produce NADH and FADH2, the crucial fuel for the electron transport chain. NADH and FADH2 are essential reductants for oxidative phosphorylation. Jadi siklus Krebs atau siklus asam sitrat ini adalah tahap penting dalam respirasi seluler yang berlangsung di matriks mitokondria. Peran utamanya adalah mengoksidasi molekul asetil-CoA yang berasal dari karbohidrat, lemak, dan protein untuk menghasilkan energi serta molekul pembawa elektron. Selama siklus Krebs, beberapa reaksi oksidasi menghasilkan NADH dan FADH2 dari ion NADH+ dan FAD. Setiap satu putaran siklus Krebs menghasilkan 3 molekul NADH, 1 molekul FADH2, dan 1 molekul GTP yang setara dengan ATP. Molekul NADH dan FADH2 yang dihasilkan bertindak sebagai pembawa elektron. Mereka membawa elektron berenergi tinggi ke rantai transport elektron atau ETC di membran mitokondria, di mana kedua pembawa elektron ini memainkan peran penting pada tahap berikutnya, yaitu proses oksidatif fosforilasi. Pada rantai transport elektron dari NADH dan FADH2 ditransfer melalui serangkaian kompleks protein yang akhirnya menghasilkan gradien proton. Gradien ini digunakan oleh ATP sintase untuk menghasilkan ATP, yakni sumber energi utama kimia di dalam sel. Jadi, semakin banyak NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari siklus Krebs, semakin efektif proses respirasi sel dan untuk memperoleh energi. Siklus Krebs juga berfungsi sebagai titik hubah metabolik, metabolisme degradasi, dan sintesis berbagai biomolekul. Next, I will explain about energy yield return from Krebs cycle. 3 NADH carry high energy electron to ATC complex 1, 1 FADH2 carry electron to ATC complex 2, 1 GTP or ATP direct chemical energy for cellular growth, 2 carbon dioxide waste product released during respiration. Jadi hasil energi dari siklus Krebs ini itu yang pertama adalah 3 NADH dalam satu kali putaran. Jadi dalam satu kali siklus itu akan menghasilkan 3 molekul NADH, di mana NADH ini akan membawa elektron dari situs Krebs menuju rantai transport elektron, di mana energi ini dari elektron itu digunakan untuk menghasilkan ATP. Jadi elektron dari NADH ini akan masuk pada kompleks protein nomor 1 mulainya. Kemudian dihasilkan 1 FADH2 dalam satu kali siklus, di mana ini juga akan menyumbang elektron ke rantai transport elektron ke kompleks protein nomor 2 dan membantu menghasilkan ATP walau lebih sedikit dibandingkan NADH. Kemudian dihasilkan juga GTP atau guanisum trifosfat
Ini juga biasanya akan langsung diubah menjadi ATP, yang ini merupakan sebagai hasil langsung berupa energi yang dapat digunakan oleh sel secara instan. Kemudian dihasilkan 2 karbon dioksida. Ini merupakan produk buangan yang dilepaskan dari tubuh melalui respirasi. Next is root cause analysis. From this case before, we have analysis is NADH accumulation. High NADH occurs because complex 4 is impaired. Electron cannot be transferred to oxygen, creating a traffic jam in the chain. ATP deficiency. Without electron flow, the proton gradient is not formed, leaving ATP synthase idle. Ineffective oxygen. Oxygen is consumed, but the energy released is depleted from ATP synthesis. Jadi berdasarkan kasus yang di awal tadi, di mana di sana kadar NADH-nya itu tinggi, tapi ATP-nya rendah. Nah, hal ini bisa terjadi karena pertama, NADH itu dihasilkan dari siklus Krebs dan jalur metabolisme lain. Normalnya, NADH akan dioksidasi di kompleks 1 elektron transport chain, melepaskan elektron yang akhirnya digunakan untuk membentuk gradien proton dan menghasilkan ATP melalui ATP sintase. Namun karena kemungkinan kompleks 4 itu terganggu, elektron ini tidak bisa ditransfer secara efisien ke oksigen. Akibatnya, NADH tidak dapat dioksidasi dengan baik sehingga akan menumpuk di dalam sel. Kemudian, ATP rendah. Ini bisa disebabkan karena fosforilasi oksidasi bergantung pada aliran elektron yang lancar hingga ke kompleks 4. Jika di kompleks 4 ini tidak berfungsi, gradien proton di membran dalam mitokondria tidak terbentuk optimal. Tanpa gradien proton yang cukup, ATP sintase tidak bisa menghasilkan ATP dalam jumlah signifikan sehingga energi sel menurun. Next is the electron transport chains. NADH pathway is complex 1, coenzyme Q, complex 3, cytochrome C, complex 4, and oxygen. Meanwhile, NADH2 pathway is complex 2, coenzyme Q, complex 3, cytochrome C, complex 4, and oxygen. Jadi, jalur elektron dari NADH pada rantai transport elektron dimulai pada kompleks 1, di mana di rantai transport elektron ini terjadi di matriks mitokondria, di mana NADH dari siklus Krebs akan menyerahkan 2 elektron ke kompleks 1, yakni NADH dehidrogenase, di mana NADH ini akan menjadi NAD+ ditambah 2 elektron dan H+. Kemudian dari kompleks 1 akan ditransfer melalui FMN dan gugus FAS di kompleks 1 menuju koenzim Q atau ubiquinone. Ubiquinone ini direduksi menjadi ubiquinol atau QH2. Pada tahap ini, proton dipompa ke ruang antarmembran membentuk gradien proton. Nah, dari koenzim Q, ubiquinol ini akan membawa elektron ke kompleks 3. Nah, di elektron ini setelah itu elektron akan ditransfer ke cytochrome C. Kompleks 3 juga akan memompa proton ke ruang antarmembran. Cytochrome C mengantarkan elektron satu persatu ke kompleks 4. Di kompleks 4, elektron digunakan untuk mereduksi oksigen menjadi air atau H2O. Proton kembali dipompa ke ruang antarmembran. Nah, di
kompleks 4 ini akan dipompa 4, kemudian di kompleks 3 4, dan di kompleks terakhir yang 4 itu 2. Di totalnya 10 proton. Kemudian proton yang sudah terkumpul di ruang antarmembran akan masuk kembali ke matriks melalui ATP sintase. Energi dari aliran proton ini digunakan untuk mengubah ADP ditambah fosfor menjadi ATP. Kemudian untuk jalur FADH2 ini dimulai dari kompleks 2, kemudian akan ditransfer ke koenzim Q, kemudian ke kompleks 3, sitoskrom C, dan kemudian ke kompleks 4, dan akhirnya bereaksi atau kemudian elektronnya itu akan mereduksi oksigen dan menjadi air. Next is oxygen, the final acceptor. If oxygen is absent or complex 4 is blocked, the ATC will stop and NADH accumulate immediately. Krebs cycle stops due to the lack of NAD+, halting the entry aerobic pathway. Acidosis: cells shift to anaerobic glycolysis, leading to lactic acid pull-up and muscle pain. Jadi, peran oksigen sebagai akseptor elektron terakhir, di mana oksigen ini akan menerima elektron dari kompleks 4, dan elektron ini berasal dari NADH dan FADH2 yang tadi di rantai transfer elektron akan direduksi oleh oksigen akan mereduksi oksigen menjadi air, di mana perannya selain itu juga untuk menjaga kelancaran aliran elektron. Jadi tanpa oksigen, elektron akan menumpuk di kompleks 4. Akibatnya seluruh rantai transport elektron macet karena tidak ada penerima akhir. Kemudian juga oksigen ini mendukung gradien proton. Nah, proses transfer elektron ke oksigen disertai pemompaan proton ke ruang antarmembran. Gradien proton ini adalah sumber energi untuk ATP sintase. Kemudian, oksigen memiliki afinitas tinggi terhadap elektron sehingga memungkinkan pelepasan energi maksimal yang digunakan untuk fosforilasi oksidatif. Nah, jika oksigen ini tidak tersedia secara optimal, tentu elektron transport chain ini akan berhenti di kompleks 4. Nah, karena itu elektron tidak akan bisa ditransfer ke oksigen. Kemudian NADH dan FADH juga tidak teroksidasi sehingga elektron akan berakhir menumpuk di kompleks 4. Kemudian NADH+ akan berkurang. Nah, jika NADH+ ini tidak tersedia, maka sikloscape akan terhambat karena tidak ada yang menerima elektron. Kemudian ini juga membuat terganggunya proses fosforilasi oksidatif karena sel beralih ke glikolisis anaerob sehingga ATP akan menurun dengan drastis. Kemudian produksi laktat juga akan meningkat karena sel menggunakan jalur anaerob untuk regenerasi NAD+, sehingga akan terbentuk banyak asam laktat dan menyebabkan risiko asidosis laktat. Dengan gejala klinisnya itu adalah cepat lelah karena ATP-nya itu rendah, nyeri otot karena akumulasi laktat, dan gangguan fungsi organ bila hipoksia berat. Next is oxidative phosphorylation. Proton motive force is the energy stored in the electrochemical gradient across the inner membrane. When one NADH+ is 3 ATP, one FADH2 is 2 ATP, and proton drive the rotation of ATP synthase. That's make ATP.
Nah, di sini kita akan bahas tentang fosforilasi oksidatif. Nah, tentang bagaimana gradien proton ini terbentuk dan bagaimana energi dari gradien tersebut digunakan untuk menghasilkan ATP. Yang di sini dikenal ada namanya proton motive force. Nah, jadi untuk pembentukan gradien proton ini, saat elektron dari NADH ini melewati kompleks 1, 3, dan 4 dalam rantai transport elektron, energi yang dilepaskan digunakan untuk memompa H+ dari matriks mitokondria ke ruang antarmembran. Akibatnya, terjadi perbedaan konsentrasi proton atau pH gradient, di mana ruang antarmembran itu akan lebih asam karena konsentrasi H+-nya lebih banyak. Kemudian ini juga membuat perbedaan muatan listrik, di mana ruang antarmembran lebih positif dibandingkan matriks. Kombinasi ini disebut proton motive force atau PMP, yaitu energi potensial yang tersimpan dalam gradien proton. Nah, proton ini tidak bisa menembus membran dalam mitokondria secara bebas. Satu-satunya jalan masuk adalah melalui ATP sintase. Saat proton kembali ke matriks melalui ATP sintase, energi dari aliran elektron memutar bagian rotor ATP sintase. Perubahan konformasi enzim memungkinkan pengikatan ADP dengan fosfor dan mengkatalis pembentukan ATP, di mana proses ini disebut kemiosmosis. Nah, dari 1 NADH, sekitar 10 proton dipompa, 4 dari kompleks 1, 4 dari kompleks 3, dan 2 dari kompleks 4, dan dibutuhkan kurang lebih 3-4 proton untuk menghasilkan 1 ATP. Maka 1 NADH menghasilkan kira-kira 2,5 ATP dari modern dan atau 3 ATP secara klasik melalui fosforilasi oksidatif. Kemudian 1 FADH akan menghasilkan 1,5 ATP melalui perhitungan modern dan 2 ATP melalui perhitungan klasik. Next is complex 4 in electron transport chain. Cytochrome C oxidase is responsible for reducing oxygen to water. Clinical consequence: weak proton gradient, will failure of ATP synthase, will metabolic shift of lactate, and rapid exhaustion. Nah, di sini kita akan membahas tentang peran dari kompleks 4 di rantai transport elektron. Nah, berdasarkan analisis gangguan ini di kasus yang tadi itu mempengaruhi aliran elektron, pembentukan gradien proton, dan produksi ATP. Nah, jadi dampaknya itu yang pertama kan normalnya itu elektron dari NADH dan atau FADH2 itu mengalir melalui kompleks mulai dari kompleks 1 atau 2, kemudian ke koenzim Q, kompleks 3, kemudian sitokrom C, kompleks 4, kemudian akhirnya bereaksi dengan oksigen. Nah, jika kompleks 4 ini menurun aktivitasnya, elektron tidak bisa ditransfer ke oksigen secara efisien. Akibatnya, elektron menumpuk di sitokrom C dan kompleks 3. Nah, NADH yang tidak teroksidasi optimal ini membuat NADH akan menumpuk, NAD+ berkurang, dan siklus Krebs akan terhambat. Nah, untuk pembentukan gradien proton ini, kompleks 4 ini berperan penting dalam memompa proton ke ruang antarmembran. Jika aktivitasnya menurun, tentu jumlah proton yang dipompa akan berkurang. Gradien proton juga akan melemah dan energi potensial untuk ATP sintase tidak tercapai maksimal. Nah, karena ATP sintase ini bergantung pada gradien proton, dengan gradien proton lemah, jumlah ATP yang dihasilkan tentu melalui fosforilasi oksidatif menurun drastis. Nah, sel ini mencoba kompensasi dengan meningkatkan konsumsi oksigen dan mengaktifkan glikolisis anaerob, sehingga hasilnya pun ATP-nya sedikit dan banyak asam laktat. Jadi secara klinis
didapatkan gejala-gejala seperti otot cepat lelah, nyeri akibat akumulasi metabolit, dan performa menurun. Next is proton pumping and ATP yield. NADH and FADH2 will be entered to complex entry is FADH is complex 1, 10 proton pumped, and 2.5 ATP yield moderate. Meanwhile, FADH2 complex entry is complex 2, proton pumped is 6, and ATP yield moderate is 1.5 ATP. So, NADH is more energy efficient than FADH2. Jadi di sini kita akan membandingkan perolehan dari ATP, kemudian kompleks yang dimasuki, dan berapa sih proton yang dipompa oleh NADH dan FADH2. Nah, di NADH ini dia akan masuk ke kompleks 1 pada rantai transport elektron. Dari kompleks 1, kompleks 3, dan kompleks 4 ini akan memompa proton sehingga didapatkan proton yang dipompa itu sekitar 10 proton ke ruang antar member. Nah, dibutuhkan 3-4 proton untuk menghasilkan 1 ATP melalui ATP sintase, sehingga hasil bersihnya itu 1 NADH itu menurut perhitungan modern adalah 2,5, sedangkan versi klasik adalah 3 ATP. Kemudian untuk FADH2, di mana elektron ini akan masuk ke kompleks 2, di mana kompleks 2 ini tidak memompa proton, sehingga jumlah proton yang dipompa lebih sedikit. Nah, elektron dari FADH hanya melewati kompleks 3 dan 4, sehingga total sekitar 6 proton yang dipompa dengan hasil bersih menurut perhitungan modern adalah 1,5 ATP, sedangkan secara klasik adalah 2 ATP. Sehingga NADH ini lebih efisien dibandingkan FADH dalam menghasilkan ATP karena masuk dari kompleks 1 yang memompa proton lebih banyak. Perbedaan ini menjelaskan mengapa jalur metabolisme yang menghasilkan NADH, misalnya itu dekarboksilasi piruvat dan siklus Krebs, itu memberikan kontribusi energi lebih besar dibandingkan jalur yang menghasilkan FADH2, yaitu oksidasi suksinat. Next is regulatory control, ATP or ADP ratio. High ATP is slow system. High ADP is stimulate Krebs and electron transport chain. Meanwhile, NADH and NAD plus ratio, high NADH is inhibit entry, meanwhile high NAD plus is activist pathway. Jadi di sini kita akan membahas tentang regulasi produksi ATP. Ini akan menjelaskan bagaimana rasio ATP, ADP, dan NAD plus mengatur kecepatan dari siklus Krebs dan rantai transport elektron. Nah, jika ATP-nya itu tinggi, itu menandakan energi sel cukup sehingga menghambat enzim-enzim kunci siklus Krebs, misalnya isositrat dehidrogenase, alfa-ketoglutarat dehidrogenase, dan juga rantai transport elektron ini akan melambat karena kebutuhan fosforilasi oksidatif menurun. Sedangkan jika ATP rendah atau ADP itu tinggi, menandakan energi sel itu kurang dan mengaktifkan enzim siklus Krebs untuk memproduksi NADH dan FADH2 lebih banyak. Rantai transport elektron atau ETC akan dipercepat karena lebih banyak ADP tersedia untuk diubah menjadi ATP oleh ATP sintase. Nah, sekarang kita lanjut ke rasio NADH dan NAD+. Nah, jika NADH-nya tinggi,
itu menunjukkan elektron tidak terpakai di rantai transport elektron. Kemudian siklus Krebs ini akan terhambat karena NADH+ dibutuhkan sebagai akseptor elektron. Akibatnya produksi energi menurun. Rantai transport pun juga melambat karena tidak ada regenerasi NAD+. Nah, sedangkan jika NADH ini rendah atau NAD+ ini tinggi, menandakan NADH itu berhasil dioksidasi di rantai transport elektron. Siklus Krebs akan berjalan lancar karena NADH tersedia untuk menerima elektron, dan rantai transport akan aktif, gradien proton terbentuk, ATP akan meningkat. Jadi semua proses itu yakni glikolisis, siklus Krebs, rantai transport elektron, fosforilasi oksidatif ini memiliki hubungan yang saling berketerikatan dalam menghasilkan energi maksimal dalam sel. Di mana glikolisis ini yang berlangsung di sitoplasma akan menghasilkan 2 piruvat, 2 ATP, dan 2 NADH, di mana piruvat akan masuk ke mitokondria dan mengalami dekarboksilasi reaktif oleh kompleks piruvat dehidrogenase menjadi asetil-CoA, dan juga dihasilkan NADH dan karbon dioksida, di mana proses ini akan menghubungkan glikolisis dengan siklus Krebs. Nah, di asetil-CoA yang masuk ke siklus Krebs ini akan dioksidasi menjadi CO2, kemudian menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP per asetil-CoA. Jadi kemudian molekul-molekul pembawa elektron tinggi bertenaga tinggi ini akan masuk ke rantai transport elektron. Nah, di sini akan di mana energi dari aliran elektron ini akan digunakan untuk membawa proton ke ruang antar membran. Nah, untuk proton ini bisa kembali ke dalam matriks itu harus melewati ATP sintase. Nah, energi gradien proton ini digunakan untuk mengubah ATP menjadi ATP. Seperti itu. Jadi 1 NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Sehingga jika kita total dari semua proses tadi akan dihasilkan kurang lebih 36-38 ATP jika menurut perhitungan klasik. Tapi jika menggunakan versi modern akan dihasilkan 30-32 ATP.